Halo Sobat Astral, kembali lagi di channel si Hantu Prediksi. Terima kasih buat Sobat Astral yang udah subscribe dan like di video sebelumnya ya. Dan untuk kesempatan kali ini, si Hantu Prediksi telah menyiapkan 5 pertandingan yang akan kita bahas nih, statistik dan prediksikan hasil akhirnya ya. Di kelima pertandingan kali ini, si Hantu Prediksi mengambil kelimanya dari kualifikasi Liga Champion buat musim depan ya. Di pertandingan pertama ada Kairat Almaty dari Kazakhstan yang akan melawan Olympia Ljubljana ya dari Slovakia. Di pertandingan kedua ada Lincoln Red Imps dari Gibraltar yang akan melawan Vikingur dari Faroe Island ini ya. Bukan Vikingur dari Norwegia ya. Di pertandingan ketiga kita bergeser ke Malmö FF dari Swedia yang akan menjamu Iberia 1999 berasal dari Georgia ya. Di pertandingan yang keempat kita ke Buduknes, ini dari MNE ya, melawan Noah ya dari Armenia. MNE Makedonia nih ya, kalau tidak salah. Dan di pertandingan terakhir ada Inter Escalades dari Andorra yang akan melawan FCSB dari Romania ya. Dan semua pertandingan ini merupakan leg kedua ya. Jadi kita bisa melihat statistik dari leg pertamanya juga nanti ya kita bahas. Oke Sobat Astral, langsung aja ke pertandingan yang pertama. Di pertandingan yang pertama ada Kairat Almaty dari Kazakhstan ya yang akan melawan Olympia Ljubljana dari Slovakia nih. Langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 pertandingan terakhir Kairat Almaty, mereka mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil seri ya. Sementara Olympia Ljubljana dari 5 pertandingan terakhir juga mendapatkan hasil yang mirip nih, 3 kali kemenangan dan 2 hasil seri nih ya Sobat Astral ya. Dan di pertandingan pertama mereka berbagi poin ya, karena mereka bermain imbang ya dengan skor 1-1 ya. Dan di pertandingan tersebut ini kita akan melihat statistik dari kedua tim ya. Di pertandingan tersebut Olympia Ljubljana berhasil mendapatkan 65% penguasaan bola nih. Jadi lebih dominan ya, karena kita bisa melihat juga Olympia Ljubljana di pertandingan sebelumnya bertindak sebagai tuan rumah ya. Dan mereka berhasil menembakkan 15 kali tembakan nih, dan 4 diantaranya berhasil menuju ke arah gawang ya, dan membuahkan 1 gol ya. Sementara untuk jumlah kartu kuningnya mereka mendapatkan 4 kartu kuning. Sementara Kairat Almaty mereka hanya mampu mendapatkan 35% penguasaan bola nih, dan hanya mampu melepaskan 5 kali tembakan, dan salah satu tembakannya berhasil menuju gawang ya dan tercipta gol ya. Sungguh efektif nih Kairat Almaty, 1 shoot on target langsung 1 gol ya. Dan mereka tidak mendapatkan tendangan sudut sama sekali ya. Sementara Olympia Ljubljana mampu mendapatkan 5 kali tendangan sudut ya. Dan untuk jumlah kartu kuningnya ini mereka sama-sama imbang ya, berjumlah 4 nih. Jadi di pertandingan sebelumnya sepertinya pertandingan yang cukup keras nih ya, karena terdapat 8 kartu kuning ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, sekarang kita bergeser ke angka yang diberikan oleh para bandit. Di sini para bandit mengunggulkan sang tuan rumah ya, karena kenyataannya ketika mereka bertandang mereka mampu menahan imbang sang tuan rumah ya. Jadi ketika mereka bertindak sebagai tuan rumah, tentu saja para bandit mengunggulkan mereka ya dengan angka 1/4 aja nih. Sementara untuk over undernya ada di 2/4 nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil handicapan buat Kairat Almaty nih di angka 1/4. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di over 2/4 ya. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini sang tuan rumah akan menang dengan skor yang cukup tipis aja nih, yaitu 2-1 ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, kita lanjut di pertandingan yang kedua nih, masih di kualifikasi Liga Champion nih. Kali ini di leg kedua antara Lincoln Red Imps dari Gibraltar yang akan menjamu Vikingur dari Faroe Island ini ya. Langsung aja kita statistik dari kedua tim ya. Dari 5 pertandingan sebelumnya, Lincoln Red Imps mampu menyapu dengan kemenangan ya.
Sementara Vikingur dari 5 laga sebelumnya mereka hanya mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan ya. Dan di laga sebelumnya, ketika Vikingur bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus mengakui kedikdayaan Lincoln Red Imps ya, karena mereka harus takluk dengan skor 2-3 ya. Dimana dalam pertandingan tersebut penguasaan bola terjadi imbang nih ya, 50-50 ya. Sementara untuk total tembakan sepertinya Lincoln Red Imps lebih unggul ya dengan 19 jumlah tembakan berbanding dengan Vikingur yang hanya mampu melepaskan 11 kali tembakan. Dan untuk jumlah shot on targetnya, Lincoln mampu mendapatkan 7 kali ya tepat ke arah gawang dan 3 menjadi gol ya. Sementara Vikingur mereka mampu mendapatkan 6 kali ya tembakan ke arah gawang dan menghasilkan 2 gol ya. Untuk tendangan sudut ini mereka berimbang tipis nih, dimana sang tamu Vikingur mampu mendapatkan 6 tendangan bebas, sementara Lincoln Red Imps mampu mendapatkan 7 tendangan bebas. Sekarang kita melihat jumlah kartu di pertandingan tersebut. Di pertandingan tersebut terjadi 6 kartu yang keluar nih ya, 5 diantara kartu kuning dan 1 kartu merah ya Sobat Astral. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pertandingan berjalan dengan keras ya. Dan untuk itu, sekarang kita melihat ke angka yang diberikan oleh para bandar. Di sini para bandar memberikan angka setengah ya, tentu saja buat sang tuan rumah. Sementara untuk over undernya ada di 23/4 nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini, saya sarankan sobat-sobat Astral buat mengambil handicapan ya buat Lincoln Red Imps ya di angka setengah. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di over 23/4 aja nih. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini sang tuan rumah akan menang dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 3-1 ya sobat-sobat Astral. Sekarang kita lanjut ke pertandingan yang ketiga nih. Masih di kualifikasi Champions League, di mana Malmö FF akan menjamu Iberia 1999 ya, tim dari Georgia nih. Langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 pertandingan sebelumnya Malmö, mereka mampu menang sebanyak 3 kali dan mendapatkan 2 hasil seri ya. Mereka belum pernah kalah dari 5 pertandingan sebelumnya. Sementara Iberia dari 5 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu menang sekali, mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan ya. Dan di pertandingan sebelumnya, ketika Iberia bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus mengakui kekuatan Malmö ya, karena mereka kalah dengan skor 1-3 nih. Dimana dalam penguasaan bola, jalannya pertandingan itu mereka berimbang ya, 50-50. Sementara untuk total tembakan, Malmö mampu menghujani gawang Iberia dengan jumlah 13 tembakan dan 7 on target ya, dengan hasil 3 gol ya. Sementara Iberia hanya mampu melepaskan 10 tembakan dan 4 ya tepat ke arah gawang dan menghasilkan 1 gol ya. Untuk jumlah tendangan sudut, Iberia unggul sedikit nih dengan 5 tendangan sudut, sementara Malmö hanya mampu mendapatkan 4 tendangan sudut ya. Dan untuk jumlah kartu, Malmö harus diganjar dengan 2 buah kartu kuning ya, sementara Iberia bermain dengan bersih ya di pertandingan sebelumnya ya. Dan untuk itu langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandon nih ya. Di sini para bandon memberikan angka 1,5 nih untuk Malmö ya, cukup besar nih. Sementara untuk over undernya ada di angka 3 ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil handicapan buat Malmö nih, karena saya mengunggulkan Malmö untuk menang nih di angka 1,5. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di over 3 ya. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini Malmö akan menang dengan skor yang mirip juga nih, yaitu 3-1 ya sobat-sobat Astral. Oke sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang keempat, di mana Budućnost dari Montenegro ya akan menghadapi Noah dari Armenia. Langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 pertandingan sebelumnya, Budućnost hanya mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan menelan 3 kali kekalahan nih. Sementara Noah dari 5 laga terakhir, mereka mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih ya sobat Astral. Dan untuk pertandingan di leg pertama, Budućnost harus mengakui sang tuan rumah ya, karena Noah mampu menang dengan skor yang tipis nih, yaitu 1-0 aja ya sobat Astral ya. Oke sobat Astral, sekarang kita melihat ke statistik dari pertandingan terakhir mereka berdua ya di leg pertama.
Dimana dalam penguasaan bola Noah unggul dengan 59%, sementara Buduknos hanya mampu mendapatkan 41% dari penguasaan bola ya. Dan jumlah tembakan, Noah mampu melepaskan 9 tembakan dan 3 diantaranya tepat ke arah gawang dan membuahkan 1 gol ya. Sementara Buduknos hanya mampu melepaskan 3 tembakan dan hanya 1 yang tepat sasaran nih. Sementara untuk jumlah tendangan sudut, sama masing-masing kedua tim hanya mampu mendapatkan 1 tendangan sudut ya Sobat Astral. Dan untuk jumlah kartu yang terjadi dari pertandingan sebelumnya, itu terjadi 7 kartu kuning ya, dimana 4 diantaranya untuk sang tamu Buduknos ya, sementara 3 untuk Noah ya. Bisa kita lihat ya, di pertandingan sebelumnya terjadi pertandingan yang cukup keras ya Sobat-Sobat Astral. Oke Sobat Astral, sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar. Di sini para bandar memberikan angka 1/4 nih. Sementara untuk over undernya ada di 2,5 ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil handicapan menahan pur ini ya, buat Buduknos di angka 1/4. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di under 2,5 ya. Karena menurut saya skor akhir pertandingan ini bisa saja Buduknos hanya menang dengan tipis ya, yaitu dengan skor 1-0 aja ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan kelima nih, atau yang terakhir, antara Inter Escalades dari Andorra yang akan menjamu FCSB ya. Masih dilanjutkan kualifikasi Champions League buat musim depan. Langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 laga terakhir Inter Escalades, mereka hanya mampu menang sebanyak 4 kali dan menelan 1 kali kekalahan ya. Sementara FCSB dari 5 laga terakhir mereka belum pernah kalah nih. Mereka hanya mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil seri ya. Hampir saja nih disapu bersih dengan kemenangan nih FCSB. Dan di pertandingan sebelumnya FCSB mampu menang dengan skor yang meyakinkan nih, yaitu 3-1 ya Sobat Astral, ketika mereka menjadi tuan rumah di leg pertama ya. Dan ini adalah statistik dari pertandingan tersebut. Dalam pertandingan tersebut FCSB mampu menguasai bola dengan 51% berbanding dengan sang tamu Inter Escalades 49%. Sementara total tembakan FCSB mampu melepaskan 15 kali tembakan dengan 8 on target ya ke gawang dan berhasil menciptakan 3 gol ya. Sementara Inter Escalades hanya mampu melepaskan 3 kali tembakan dan hanya 2 ya on target dan menghasilkan 1 buah gol ya. Dan untuk jumlah tendangan sudut FCSB unggul dengan 10 kali ya, sementara Inter Escalades mampu mendapatkan 6 kali tendangan sudut ya. Dan di pertandingan tersebut terjadi 4 buah kartu kuning ya, 3 untuk sang tuan rumah FCSB dan 1 buat sang tamu Inter Escalades ya. Dan untuk pertandingan kali ini Inter Escalades akan bertindak sebagai tuan rumah ya. Langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot memberikan angka 1/4 nih ya. Sementara untuk over under yang ada di angka 3 nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil puran ya buat Inter Escalades di angka 1/4 nih. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di under 3 nih ya. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini akan terjadi nihil gol ya, atau 0-0 ya. Ataupun Inter Escalades bisa saja menang tapi dengan skor yang tipis aja nih, yaitu 1-0 ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, itulah pembahasan kita dari statistik kelima pertandingan yang sudah saya siapkan tadi ya. Sekarang sedikit kita ringkas dari kelima pertandingan tersebut. Di pertandingan pertama kalian saya sarankan mengambil handicapan 1/4 ya buat sang tuan rumah ya. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di over 2/4 nih. Di pertandingan yang kedua kalian bisa mengambil handicapan buat sang tuan rumah juga nih di angka 1/2 ya. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di 2/3/4 nih di over ya. Di pertandingan ketiga kalian saya sarankan juga mengambil handicapan buat tuan rumah nih di angka 1,5 ya. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di over 3 nih ya. Di pertandingan keempat kalian saya sarankan buat menahan pur buat tuan rumah nih di angka 1/4 ya. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di under 2,5 nih. Dan untuk pertandingan terakhir kalian saya sarankan buat menahan pur ke tuan rumah ya
di angka 1/4 nih. Sementara untuk over undernya, kalian saya sarankan untuk mengambil di under 3 nih ya. Itulah pembahasan kita dari kelima pertandingan kali ini ya Sobat Astral. Bagi kalian pencinta single bet, kalian bisa memilih salah satu dari 10 pilihan yang telah saya berikan ini ya. Dan jangan lupa tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Oke Sobat Astral, bagi kalian yang gak mau ketinggalan informasi bola dari Siantu Prediksi, kalian bisa join dan ikutin di channel ataupun sosmed Siantu Prediksi yang udah saya taruh di deskripsi ya. Dan bagi Sobat Astral yang gak mau ketinggalan video pembahasan selanjutnya dari Siantu Prediksi, kalian bisa subscribe dan hidupin lonceng yang ada di samping tombol subscribe-nya ya. Dan ingat selalu pesan Siantu Prediksi, buat Sobat Astral pencinta bola yang doyan begadang, jaga kesehatannya. Salam olahraga, salam Siantu Prediksi.